Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik sekalian. Pada hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang akuntansi persediaan. Pada kuliah yang lalu, saya telah mengirimkan bahan tentang akuntansi persediaan, baik yang bahan dari Salemba 4 maupun bahan PPT yang saya persiapkan sendiri. Oleh itu, adik-adik bisa melihat bahan tersebut sambil kita membicarakan tentang akuntansi persediaan itu. Baiklah adik-adik, mari kita lihat bahan tentang akuntansi persediaan. Nah, kita mengenal ada dua sistem pencatatan persediaan, yaitu ada sistem perpetual dan ada sistem periodik. Nah, kalau kita menggunakan sistem perpetual, maka mutasi persediaan, yaitu mutasi masuk ataupun keluar, akan dicatat pada akun persediaan atau inventory. Yang dalam perusahaan dagang akan dicatat pada akun persediaan barang dagangan atau istilah yang populernya merchandise inventory. Pada sistem ini digunakan kartu persediaan. Jadi ingat adik-adik bahwa di sistem perpetual ini kita menggunakan kartu persediaan sebagai alat bantunya. Nah, atau di akuntansi disebut dengan sub ledger-nya. Adik-adik, kemudian kalau digunakan sistem periodik atau periodic system, maka mutasi persediaan masuk ataupun keluar itu tidak akan dicatat pada akun persediaan. Nilai persediaan akhir diperoleh dari hasil perhitungan fisik ke gudang, dan kita akan mengalihkan unit yang kita hitung itu dengan harga per unitnya. Nah, itulah ciri khas untuk sistem periodik. Jadi kalau sistem perpetual kita tadi punya kartu persediaan, di sistem periodik tidak ada kartu persediaan. Kenapa? Karena mutasi persediaan tidak dicatat ke akun persediaan. Nah, sekarang kita lihat sistem perpetual. Kalau di sistem perpetual, pada saat perusahaan membeli barang dagangan, contohnya ini untuk perusahaan dagang, maka perusahaan akan mencatat debit merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Jadi debitnya itu adalah persediaan barang dagangan. Ya. Nah, kemudian debitkan lagi value added tax atau pajak pertambahan nilai. Dan dikreditkan accounts payable atau utang dagang atau utang usaha. Jadi jurnalnya debit persediaan barang dagangan, debit lagi PPN, pajak pertambahan nilai masuk, ya, kemudian dikreditkan adalah utang dagang atau utang usaha. Nah, kemudian pada saat barang yang dibeli itu diretur, maka perusahaan harusnya mencatat mendebit utang usaha atau utang dagang. Jadi utang usaha atau utang dagang itu didebit. Ya, jadi utang kita berkurang. Kalau utang berkurang kita debit. Kemudian mengkreditkan merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Kemudian mengkreditkan lagi value added tax atau pajak pertambahan nilai PPN. Nah, sejumlah barang yang kita retur. Ya. Jadi kalau kita retur barang itu sebesar 100.000, ya, jadi barang dagangannya kita kredit 100.000, otomatis ada PPN atau pajak pertambahan nilainya juga kita kreditkan sebesar 10% dari 100.000, berarti 10.000. Maka utang kita akan berkurang 110.000. Kemudian bagaimana pada saat kita pembayaran utang? Pada saat pembayaran utang, perusahaan akan mencatat mendebit accounts payable atau utang dagang atau utang usaha dan mengkreditkan kas. Dan juga kalau seandainya ada potongan pembelian, maka kita kreditkan akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Asumsinya apa? Jika pembayaran dilakukan di masa potongan, maka potongan itu mengurangi nilai persediaan dengan mengkreditkan akun merchandise inventory. Nah, bagaimana kalau seandainya
kita menggunakan sistem perpetual, kemudian transaksinya adalah penjualan kredit. Kalau penjualan kredit terjadi, maka akun piutang usaha, account receivable, itu akan kita debitkan. Sedangkan perkiraan atau akun penjualan atau sales, itu kita akan kreditkan. Dan pajak pertambahan nilai keluaran, itu juga kita akan kreditkan. Nah, sistem perpetual ini mengharuskan kita mencatat setiap mutasi masuk ataupun keluar persediaan. Oleh karena itu, pada saat kita menjual, maka ada persediaan yang keluar. Nah, jumlah persediaan yang keluar itu kita catat dengan jurnal, harga pokok penjualan di debit, atau cost of merchandise sold kita debit, kemudian kita kreditkan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Nah, pada saat barang yang kita jual itu diretur oleh pembeli, maka jurnalnya adalah mendebit persediaan barang dagangan, kemudian mendebit juga pajak pertambahan nilai, biasanya itu 10% dari nilai barang dagangan yang yang diretur oleh pelanggan, kemudian mengkreditkan piutang usaha atau piutang dagang. Jadi inilah pencatatan kalau kita menggunakan sistem perpetual. Ingat, sistem perpetual ini mengharuskan kita menggunakan kartu persediaan. Nah, kemudian kalau pelanggan membayar kepada kita, maka kita atau perusahaan akan mencatat kas di debit, kemudian potongan penjualan juga di debit, piutang usaha di kredit. Jadi di situ ada kita lihat bahwa jurnal tersebut dengan asumsi pelanggan membayar di masa potongan. Dan setelah diperhitungkan retur yang telah terjadi, potongan dihitung dari nilai sisa penjualan dikurangi dengan retur penjualan yang dikalikan dengan besaran persentase potongan. Jadi kalau adik-adik nanti lihat di fakturnya ada 2/10, N/30, artinya kalau pelanggan itu membayar maksimum 10 hari dari tanggal transaksi, atau tanggal pengalian hak persediaan itu terjadi, dia akan diberikan potongan 2%. Jadi 2/10. Ya. Sementara N/30 artinya piutang itu paling lama harus dilunasi selama 30 hari. Nah, kemudian penilaian persediaan. Kita mengenal ada 2 kelompok penilaian persediaan. Yang pertama itu kelompok metode alur harga perolehan atau flow of cost method. Kemudian kelompok metode estimasi atau estimated method. Kalau kita lihat flow of cost method atau alur harga perolehan, metode alur harga perolehan berdasarkan cost, maka ada 4 metode penilaian persediaan yang biasa kita kenal. Yang pertama namanya Special Identification Method atau metode identifikasi spesial atau khusus. Kemudian First In, First Out atau FIFO method. Itu metode pertama masuk, pertama keluar. Kemudian yang ketiga Average Method atau metode rata-rata. Kemudian yang keempat Last In, First Out atau LIFO method, yaitu metode terakhir masuk, pertama keluar. Sekarang kita coba lihat satu persatu, adik-adik. Kita mulai dengan Special Identification Method atau metode identifikasi spesial atau khusus. Metode ini digunakan untuk perusahaan yang memperdagangkan barang-barang yang dengan mudah diidentifikasikan satu persatu, seperti pada perusahaan yang menjual mobil atau motor bekas. Jadi spesifikasinya adalah di nomor polisi kendaraan tersebut. Ya. Nah, kemudian real estate. Nah, rumah-rumahnya kan itu berbeda-beda, ya. Kemudian permata, ada yang zamrud, ada yang macam-macam, itu kan beda-beda. Jadi gampang diidentifikasi. Barang antik dan lain-lain. Nah, ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang berusaha di bidang ini bisa menggunakan metode ini di dalam penilaian persediaan.
Kemudian kita masuk ke metode first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Pertama masuk itu adalah apa? Harganya. Harga pertama barang yang masuk, harga pertama barang itulah yang kita keluarkan. Metode FIFO berasumsi bahwa di dalam menentukan harga pokok persediaan, cost of merchandise sold, digunakan urutan biaya yang terjadi, yakni harga yang barang yang pertama masuk akan pertama pula menjadi harga pokok. Nah, sekarang untuk memudahkan, kita lihat ilustrasi untuk barang B. 1 Januari 2018, persediaan awal ada sebanyak 20 unit, dengan harga per unitnya adalah 4.000. Kemudian tanggal 5 Januari 2018 dijual 14 unit, barang dengan harga jual per unit 8.000. 8 Januari 18 dibeli 16 unit barang dengan harga per unitnya 4.200. 20 Januari 2018 dijual 8 unit barang dengan harga jual ya, harga pokoknya nanti kita hitung, per unit sebesar Rp8.000. Kemudian 28 Januari 2018 dijual lagi 4 unit barang dengan harga jual 8.000 per unitnya. Kemudian 31 Januari 2018 dibeli 20 unit barang dengan harga 4.400 per unit. Nah, instruksinya apa? Yang pertama, hitunglah harga pokok barang yang dijual dan persediaan akhirnya dengan asumsi kita menggunakan sistem periodik. Yang B-nya kita menggunakan sistem perpetual. Buat jurnal untuk transaksi-transaksi. Nah, sekarang kita lihat. Kita menggunakan metode FIFO. Yang pertama harga pokok. Jadi kita lihat bagaimana kalau seandainya kita menggunakan metode FIFO dengan sistem periodik. Kalau dengan sistem periodik, maka case itu akan bisa kita jawab dengan sangat mudah sebenarnya. Dari pertama, harga pokok dan persediaan akhir itu kita hitung. Harga pokok dengan sistem periodik, kita harus menghitung persediaan di gudang, kemudian mengalihkan dengan harga per unit dari barang tersebut dengan menggunakan urutan pertama masuk, pertama keluar. Jadi hitung terlebih dahulu barang tersedia untuk dijual. Nah, jadi di sini cara menghitung barang tersedia untuk dijual, kita menghitung saldo awalnya ditambah dengan semua pembelian. Saldo awalnya ada 20 unit dengan harga per unit 4.000, maka nilainya jadi 80.000. Ada kemudian pembelian 8 Januari 2018, ada 16 unit kita beli dengan harga per unit 4.200, maka kita akan peroleh angkanya 67.200. Kemudian pembelian 31 Januari 2018 kita beli 20 unit dengan harga 4.400 per unit, maka nilainya menjadi 88.000. Total dari nilai ini adalah 235.000 dan total unit yang kita punya, jadi persediaan yang tersedia untuk dijual itu adalah 56 unit. Nah, berdasarkan perhitungan fisik persediaan, ternyata ada 30 unit sisa barangnya. Nah, 30 unit ini kita hitung berapa harga pokoknya. Nah, karena metodenya pertama masuk, pertama keluar, maka yang tersisa otomatis adalah barang-barang yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk itu adalah 20 unit, dengan harga 4.400, kemudian 16 unit ini ya. Kemudian karena totalnya 30, maka yang terakhir sekali masuk itu 20 unit. Maka 20 unit kali 4.400, 80.000. Kemudian kekurangannya kita ambil dari pembelian sebelumnya. Karena ada 16, kita butuh berapa lagi? 10 unit lagi kan? Maka 10 unit kali 4.200 sama dengan 40.000. Totalnya semua adalah 130.000. Kalau kita kurangkan barang tersedia untuk dijual, 235 dikurangi persediaan akhir 130.000, kita akan memperoleh harga pokok barang yang dijual itu 105.000. Jadi dengan sistem periodik, beginilah cara kita menghitung berapa harga pokok barang yang dijual dan bagaimana kita menghitung persediaan akhirnya. Nah, sekarang, jadi bagaimana kalau membuat jurnal untuk sistem periodik? Nah, transaksi tanggal 5 Januari itu adalah transaksi
penjualan. Kita menjual barang dengan harga 112.000, berarti piutangnya kita debit, penjualannya kita kredit sejumlah 112.000. Tanggal 8 Januari, kita membeli dengan harga 67.200. Nah, pembelian, purchase atau pembelian, kita debit 67.200, kemudian utang atau accounts payable, utang dagang atau accounts payable kita kredit 67.200. Tanggal 20 Januari transaksi itu adalah transaksi penjualan lagi. Kita menjual dengan harga 64.000, maka 64.000 itu kita debit ke perkiraan utang usaha atau utang dagang, kemudian kita kreditkan penjualan atau sales 64.000. Tanggal 28 Januari kita jual lagi dengan harga berapa? 32.000, maka piutang dagang atau piutang usaha kita debit 32.000, dan penjualan kita kredit 32.000. Tanggal 31 Januari kita beli berapa? 88.000. Nah, kita debit pembelian 88.000, kita kreditkan utang dagang 88.000. Nah, inilah jurnal yang perlu kita buat kalau kita menggunakan sistem periodik. Nah, bagaimana kalau seandainya perusahaan menggunakan sistem perpetual untuk metode FIFO? Nah, tanggal 5 Januari 2018, pada saat terjadi penjualan, kita akan mencatat 2 kali. Yang pertama kita mencatat transaksi penjualannya, kemudian yang kedua kita mencatat harga pokoknya. Yang pertama, kita catat piutang dagang atau piutang usaha sebesar 112.000. Kemudian kita kreditkan penjualan 112.000. Sama ya, jurnalnya dengan sistem periodik ya. Nah, kemudian bedanya apa? Bedanya di harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita debit sebesar 56.000. Nah, nanti bisa kita lihat nih. Yang gampangnya kita akan melihat angka 56.000 ini di kartu persediaan. Kemudian kita kredit merchandise inventory. Coba kita lihat, adik-adik. Nah, ini. Mana 56.000 itu? Ini ya, adik-adik ya. Kita jual 14.000 dengan harga 4.000 per unit, maka nilainya 56.000. Itu tanggal 5 Januari. 5 Januari. Kita menjualnya sebesar 14 unit dengan harga per unit 4.000. Harga pokok per unit 4.000. Dari mana 4.000? Ya, dari persediaan awal kita. Kita punya 20 unit persediaan awal dengan harga pokok 4.000 per unit, maka jumlahnya 80.000 kan. Dari situlah kita jual 14 unit. Ingat, metode pertama masuk, pertama keluar. Yang pertama masuk mana? Yaitu yang saldo awalnya. Nah, kemudian tanggal 8 Januari kita membeli barang dagangan dengan harga 67.200. Kita debit persediaan barang dagangan 67.200. Kita kredit utang dagang atau utang usaha 67.200. Tanggal 20 Januari kita jual lagi. Kita jual dengan harga 64.000. Maka piutang usahanya kita debit 64.000, penjualannya kita kredit 64.000. Ingat, di metode perpetual ini mengharuskan kita menjurnal 2 kali, jurnal penjualan dan jurnal harga pokok. Maka kita jurnal harga pokoknya, harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold di debit 32.400, kemudian merchandise inventory di kredit atau persediaan barang dagangan di kredit 32.400. Dari mana kita dapat 32.400? Nah, kita lihat dari kartu persediaannya. Di kartu persediaan bisa ada dilihat sini transaksi tanggal 20 Januari ya, 20 Januari ya, itu penjualan. Kita jual berapa? Berapa unit? 12 unit ya, 12 unit. 12 unit otomatis yang 6 unit, yaitu sisa penjualan yang lalu. Tadi kita jual kan 14 unit, kita masih ada sisa 6 unit dari saldo awal yang lalu. Maka ini kita jual, kalikan 4.000, kan harga pokoknya 4.000, 4.000. Kemudian
kekurangannya sebanyak 6 unit lagi kita ambilkan dari persediaan yang berikutnya yang tersedia. Berapa yang tersedia ini? Dengan harga 4.200 ya. 4.200. Maka 6 unit ini kita kalikan 4.200. Tanya itu adalah sebesar 32.000. Ya, jadi 24 tambah 8 30. Nah, jadi kita jual unitnya hanya 8 unit. Ya, jadi 6 unit dari saldo awal, 2 unit dari pembelian tanggal berapa kita beli tadi? Tanggal 8 Januari. Nah, kemudian tanggal 28 Januari kita jual lagi. Ingat pada saat menjual pasti jurnalnya debit piutang, dagang, kreditnya penjualan dengan harga 32.000. Kemudian kita mencatat lagi jurnal harga pokok penjualan, cost of merchandise sold-nya 16.800, kreditnya persediaan barang dagang atau merchandise inventory 16.900. Dari mana? Ya kita lihat kartu stoknya, kartu sediaannya ini 16.800. Pada saat 28 Januari kita jual 4 unit dengan harga berapa? 4.200 dong ya. Kenapa? Karena sediaan yang 4.200 masih ada. Tadi baru kepakai berapa? Baru kepakai 2 unit. Nah, sekarang kita pakai lagi 4 unit. Sehingga transaksi persediaan kita yang 16 unit ini, akibat kita jual sebanyak 4 unit, maka akan bersisa 10 unit. Sampai sini bisa dipahami ya, Dari? Ya. Jadi dari 14 dikurangi 4 tinggal 10. Oke. Sekarang kita lihat tanggal 31 Januari. Kita beli barang dagangan dengan harga 88.000. Jadi debitnya adalah persediaan barang dagangan, kreditnya adalah utang dagang 88.000. Nah, penggunaan kartu persediaan ini ya bisa kita lihat ini ya, jadi lilik ya. Jadi pada saat saldo awal kita masukkan saldo awalnya langsung kuantitas 20 unit, harga unitnya 4.000. Kemudian pada saat 5 Januari kita jual 14 unit, maka yang 20 itu kita jual 14 unit, sisanya jadi 6. Ya. Nah, kemudian tanggal 8 Januari kita beli 16 unit. Berarti barang dagangan kita itu sekarang sudah ada yang 6 unit dari saldo awal, kemudian dari 16 unit dari barang yang baru kita beli. Kemudian pada tanggal 20 Januari kita jual. Kita jual berapa? 8 unit. 8 unit otomatis yang 6 unit kita habiskan dulu persediaan yang saldo awal itu, yang sisa di 6 kita jual. 5.000 habis. Jadi yang 2 unit lagi kita ambil dari yang 16 hingga saldonya terakhir jadi 14 unit. Kemudian tanggal 28 Januari kita jual 4 unit. 4 unit otomatis kita ngambilnya dari mana? Dari ini. Ya. 4 unit. Dari 14 ini kita jual 4 unit tinggal 10 kan gitu. Nah, kemudian pada tanggal 31 kita beli 20 unit. Maka persediaan kita menjadi 2 kelompok. Ada tanggal yang 10 unit dan ada yang 20 unit. Ya, kira-kira seperti itu untuk itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan metode LIFO? LIFO itu kebalikan dari FIFO. Metode LIFO berasumsi bahwa dalam menentukan harga pokok persediaan yang dijual, digunakan urutan biaya yang terjadi, yakni harga barang yang pertama yang akan keluar itu adalah harga yang barang yang terakhir masuknya. Jadi harga barang
akhir masuk itu yang akan kita keluarkan pertama. Last in, first out. Dengan contoh yang sama pada ilustrasi sebelumnya, kita bisa menghitung dengan metode, dengan sistem periodik. Sistem periodik, ingat, pertama kali Anda lakukan apa? Menghitung persediaan yang tersedia untuk dijual. Apa isinya? Saldo awal dan semua pembelian. Jadi ada unitnya 56 unit, ya, Dedik ya. Kemudian nilainya 235.000. Oke, kemudian kita hitung persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir itu logikanya kalau terakhir masuk pertama keluar, berarti persediaan akhirnya adalah yang awal-awal ya, Dedik ya, yang awal-awal. Karena persediaan akhirnya itu 30 unit, maka otomatis yang jadi persediaan akhirnya apa? Yang 20 unit itu dong, persediaan awal itu masih ada. Kemudian kekurangannya kita ambil dari pembelian tanggal 8 Januari, 10 unit. Oke, sehingga total nilai persediaan akhir adalah 122.000. Dan harga pokok barang yang dijual tinggal mengurangkan aja, 235.000 kurang 122.000 dapat 113.000. Jadi harga pokok barang yang dijual untuk metode LIFO ini 113.000. Nah, jurnalnya ya sama, cuman nanti kalau di sistem periodik sama jurnalnya dengan jurnal di IFO atau pertama masuk pertama keluar, gitu ya. Nah, yang berbeda di mana? Di sistem perpetual. Kenapa? Di harga pokoknya, adik-adik. Harga pokoknya. Karena asumsinya di situ adalah harga pokok itu dihitung barang yang terakhir masuk itu pertama kita keluarkan. Nah, kalau yang jurnal penjualannya sama. Harga pokok yang untuk yang tanggal 5 Januari juga sama. Kenapa? Karena cuma satu kelompok harga pembelian. Nah, transaksi pembelian tanggal 8 itu mengakibatkan kita mempunyai dua kelompok gitu ya, dua kelompok jenis harga persediaan. Maka kita lihat pada saat penjualan tanggal 20 Januari, harga pokoknya itu sebesar 33.600. Dari mana Pak 33.600? Kita lihat di kartu persediaannya. Nih. Tadi pada saat kita jual tanggal 5 ya sama dong ya. Kita ngambil dari saldo awal. Kita beli ada 16 unit. Tanggal 8 Januari kita punya persediaan menjadi ada dua macam. Ada 6 unit dari saldo awal, kemudian dari 16 unit itu pembelian kita tanggal 8. Begitu kita jual tanggal 20, ingat di sistem LIFO, last in first out, terakhir masuk pertama keluar, maka yang kita keluarkan adalah yang terakhir. Yang terakhir itu adalah 16 unit yang kita beli tanggal 8 Januari. Karena kita cuma menjual 8 unit, maka 8 unit dikali dengan harga tanggal 8 Januari itu 4.200, maka harganya 33.000. Nah, pada saat kita jual tanggal 28, nah kita jualnya di mana? Ya pasti urutannya adalah yang terakhir. Yang terakhir itu masih bersisa 8 dengan harga 4.200. Maka 4 unit ini kita kalikan dengan 4.200, ketemulah 16.800. Dan begitu kita tanggal 31 Januari kita beli, maka kita punya 3 jenis harga persediaan. Ada yang 6 unit dari ini saldo awal dulu, kemudian 4 unit itu dari akibat transaksi tanggal 28 Januari, kemudian itu kita pembelian tanggal 31 itu ada 20 unit. Sehingga seperti itulah kira-kira dengan metode LIFO. Nah, sekarang kita masuk metode terakhir, yaitu metode rata-rata. Adik-adik, kalau kita menggunakan metode rata-rata, maka yang penting diingat bahwa dalam menentukan harga pokok persediaan yang dijual, cost of merchandise sold digunakan harga rata-rata dan nilai persediaan akhir dihitung dengan secara rata-rata. Dengan contoh yang sama di transaksi yang lalu, kita kalau menggunakan sistem periodik menghitungnya, pertama kita cari dulu tersedia untuk jualnya berapa, sama ya. Kemudian mungkin berbedanya di persediaan akhir. Persediaan akhir itu kita harus mencari rata-ratanya. Bagaimana cari rata-ratanya?
total nilai tersedia untuk jual 235.000 itu kita bagi dengan total unitnya 56. Kita peroleh harga per unitnya 4.196. Kalau kita punya 30 unit persediaan akhir, maka tinggal kalikan saja. Ketemu angka 125.890. Sehingga harga pokok barang yang dijual 109.120. Kalau kita gunakan metode perpetual, maka jurnalnya seperti ini, dan cara menghitung harga pokoknya itu ingat, kita lihat di kartu stoknya. Ingat adik-adik, bahwa sistem metode rata-rata dengan sistem perpetual mengharuskan kita mencari harga rata-rata pada saat pembelian terjadi. Jadi kalau pembelian nggak terjadi, kita nggak ngitung harga rata-rata. Jadi begitu ada pembelian, cari rata-ratanya. Contoh ini, adik-adik ya. Nah, tanggal 8 Januari kita beli berapa? 16 unit. 16 unit. 16 unit, sementara kita punya sisa persediaan akibat transaksi penjualan tanggal 5 itu ada 6 unit. Berarti total unitnya berapa? 22 unit. Kemudian nilainya, yang lalu kita punya nilai 24.000. Jadi, ya, ini 24.000 ya. Nah, kemudian kan kita beli tanggal 8 itu nilainya berapa? 67.200. Jadi 24.000 tambah 67.200 ketemu angkanya 91.200. Nah, harga rata-ratanya dicari dengan membagi total nilai ini 91.200 dibagi dengan total unit. Ketemu angkanya 4.000, 145,45. Nah, pada saat menjual barang, kita gunakan harga yang 4.145 ini. Jadi kita jual berapa nih? 8 unit kali harga ini. 4 unit kali harga ini juga. Ya. Tapi ingat adik-adik, pada saat adik-adik menghitung berapa nilai akhir, maka 91.200 ini, ya, 91.200, ini transaksi pembelian ya, sudah dijual sebanyak berapa? Adik dijualnya 33.103 ya, maka 91 dikurangi 33.160 oleh 58,36. Angka ini kita turunkan aja. Kalau ini dikalikan mungkin agak selisih, kenapa? Pembulatan. Kemudian 58 ini transaksi penjualan tanggal 25, kita punya nilai berapa? 16. Maka nilai persediaan kita adalah 58 dikurangi 16.591,84, kita ketemu angkanya 41.454,56. Nah, harga rata-ratanya berapa? Tetap ini, ingat loh ya, harga rata-rata dihitung hanya pada saat pembelian terjadi. Begitu pembelian tanggal 20 terjadi, maka kita hitung rata-rata lagi. Kita punya nilai 41.454,56. Kita tambah dengan 88.000, inilah nilainya 129,454,56. Unitnya berapa? Kita punya unit tadi adalah 10 unit. Kemudian kita beli 20 jadi 30 unit. Harga ratanya berapa? 129,454,56 bagi dengan 30, ketemu angka 4.315,15. Nah, inilah yang perlu kita buat adik-adik dalam aplikasi persediaan ini. Nah, itulah aplikasi untuk persediaan dengan sistem perpetual dan periodik. Semoga penjelasan ini bermanfaat.